Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan melanjutkan lagi materi yang sudah kita bahas kemarin. Color Grading 101. Oke, di episode ini kita akan mempelajari psikologi warna ya. Psikologi warna itu tidak hanya dibutuhkan dalam produksi film tentu saja ya. Tentu saja penggunaannya itu ada di desain grafis juga tentu saja ya. Karena dulu gue di DKV juga mempelajari hal ini ya. Oke, psikologi warna dalam film itu dibutuhkan untuk desain produksi dan color grading ya. Tentu saja desain produksi itu adalah yang utama ya, karena color grading itu hanya complementary ya. Sifatnya hanya complementary. Dia hanya pelengkap. Hasil akhir dari sebuah gambar tentu saja yang paling mempengaruhi itu adalah desain produksi ya. Makanya di episode ini akan kita mempelajari psikologi warna ya. BTW, psikologi warna kalau di kampus ya, di kampus pun bakal dijelasin yang namanya psikologi warna itu adalah interpretasi kita sebagai manusia tentang perasaan kita melihat sebuah warna ya. Yang namanya interpretasi tentu saja setiap orang akan punya interpretasi berbeda. Nah, di episode ini gue akan jelasin interpretasi gue tentang warna yang gue lihat dan gue rasakan. Oke? Dan juga tentu saja ada referensi dari beberapa filmmaker yang mungkin kalian sudah kenal. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, sebelum gue melanjutkan ya, dalam desain produksi sendiri itu tidak hanya terbatas di psikologi warna aja ya. Tetapi ada saat-saatnya kita juga harus mengerti teknik lighting ya, karena teknik lighting sendiri itu akan membuat kesan dan feel-feel tertentu ya. Contohnya ketika kita membuat lampunya itu menjadi low key, ya itu akan menimbulkan kesan yang gelap, kesan yang sedih. Jadi itu tidak hanya di sebatas psikologi warna dalam desain produksi BTW ya, dan color grading juga termasuk. Dalam psikologi warna itu ada yang namanya temperatur ya, temperatur dari sebuah warna. Warna yang kita lihat itu mempunyai rasa ya. Kalau misalkan kita melihat warna merah ya, warna yang kita rasakan itu adalah warna api ya, warna panas. Ketika kita melihat warna biru, kita akan membayangkan itu adalah air, es dan lain sebagainya. Kesannya itu adalah warna yang dingin ya, warna yang dingin, warna yang sedih ya. Kalau merah itu warna yang panas, warna membara, warna yang semangat kayak gitu. Nah, psikologi warna itu juga membantu manusia untuk menginterpretasikan sesuatu. Contoh ya, nih contoh. Dispenser itu kalau warna merah pasti air panas, ya enggak? Kalau warnanya misalkan hijau, itu biasanya air dingin atau biasanya air yang tidak panas, ya. Bisa jadi kalau misalkan hijau itu air nggak panas, biru air yang dingin, ya kan seperti itu, ya. Dan tentu saja warna itu juga kita akan interpretasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Contohnya ketika kita melihat tanda rambu lalu lintas ya. Ketika kita melihat warna merah itu artinya larangan ya. Stop, dilarang parkir, dilarang A, B, C, D. Itu makanya pakai warna merah. Warna merah itu juga akan menggait attention kita terhadap suatu objek ya. Makanya ada beberapa warna dari beberapa film yang menggunakan warna selective color ya. Warna film itu abu-abu ya, grayscale, hitam putih semuanya kecuali warna merah. Nah, kemudian kalau kalian misalkan melihat dua ini ya, air ya. Sebenarnya kita bahas tadi, air yang kita kasih tint warna biru itu akan terkesan air dingin ya. Kalau misalkan temperatur warnanya kita ubah ke panas, itu akan menimbulkan kesan panas ya. Kesan panas, kesan gersang ya. Padahal belum tentu juga air yang kita kasih tint warna panas itu air panas. Bisa jadi itu air dingin sebenarnya, cuman perbedaan di color grading aja ya. Dengan perbedaan color grading itu aja kita sudah mendapatkan vibes yang berbeda. Kita sudah mendapatkan nuansa yang berbeda. Kita bisa mentranslate suatu gambar itu berbeda ya. Yang ini panas, yang ini dingin. Padahal ini dua gambar yang sama. Yang satu lebih cool di temperaturnya, yang satu lebih panas. Dengan perbedaan warna, kita bisa merasakan rasa yang berbeda. Seperti contohnya di film The Day After Tomorrow ya. Ketika kita pengen bikin scene salju ya, salju itu kan biasanya putih tuh ya. Kalau misalkan warnanya putih aja, flat kayak gitu ya, standar gitu, itu nggak akan kerasa dinginnya loh. Chill-nya itu nggak akan kerasa, menggigit sampai hati nurani gitu loh dinginnya. Ketika
Colorisnya menambahkan warna biru yang gelap ya. Ini bukan ke arah tint ya, tapi ke arah blue ya, lebih bluish gitu ya. Dia akan mendapatkan kesan warna yang wah gila ini. Dingin banget ini. Kemudian dibikin low-key banget supaya kesannya apa? Kesannya suram ya. Suram, dingin, mencekam ya. Seperti yang gue bilang tadi, range luminance dari suatu gambar itu juga bisa mempengaruhi psikologi dari penonton ya. Tidak hanya psikologi warna. Kemudian kalau kita lihat di scene ini ya, di Breaking Bad, scene ini kan menggambarkan di Meksiko gitu. Rata-rata film Amerika ya yang menggambarkan Meksiko itu color gradingnya seperti ini. Kenapa begitu ya? Karena di film itu menunjukkan bahwa Meksiko itu gersang, Meksiko tuh keras bro, ya kan? Penuh pembunuhan, penuh action, tembak-tembakan, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita lihat scene di Breaking Bad, ketika dia sudah masuk ke Meksiko, itu color gradingnya berubah ketika dia masih berada di Amerika. Makanya kalau misalkan kita lihat ya sampai ada meme-nya gitu loh. Ini gambar ini kalau nggak di grading, ini belum Meksiko namanya. Setelah di grading seperti ini ke Sevilla-Sevillaan itu menjadi Meksiko ya. Sampai jadi meme gitu loh. Saking Meksiko itu hampir pasti warnanya di setiap film Amerika tuh seperti itu gitu loh. Ya intinya ketika kita ingin menambahkan kesan tertentu ya panas gersangnya gurun ya, sepinya gurun Meksiko gitu. Panas kaktus dan lain sebagainya, maka kita akan menambahkan warna-warna yang lebih ke desert-desertan kayak gitu supaya menunjukkan ini panas gitu loh. Sama juga di lampu merah ya. Di lampu merah itu kan juga kita dikasih larangan gitu ya. Ketika warna merah itu kita dilarang maju, kita dilarang menerobos ya. Kita disuruh berhenti. Itu artinya merah itu kan larangan. Merah itu warna panas dan itu adalah hal yang tidak bisa dilanggar gitu. Ini saklek pokoknya kalau merah nggak boleh jalan ya. Beda kalau orang Indonesia yang agak-agak IQ-nya ya masih merah 3 detik udah ngebel. Nah, itu IQ-nya rada-rada itu biasanya. Nah, di antara warna merah dan warna hijau itu kan ada warna kuning ya. Karena warna kuning sendiri itu adalah warna sekunder dari warna hijau ya. Red green berarti yellow, oke? Itulah kenapa warnanya warna primary dulu merah, warna secondary kuning, kemudian warna primary lagi hijau ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena di antara merah dan hijau kan boleh ya, boleh nyebrang ya. Itu ada di antara keduanya, antara boleh sama enggak ya. Jadi kalau orang Indonesia diinterpretasikan bahwa warna kuning itu adalah hati-hati ya. Artinya hati-hati untuk menuju merah atau hati-hati untuk menuju hijau ya. Jadi warna sendiri itu memudahkan kita untuk memahami hal sekitar kita ya secara psikologis. Kalau merah artinya nggak boleh banget jalan, kalau hijau artinya boleh banget jalan, kalau kuning artinya hati-hati ya antara boleh sama enggak kayak gitu. Cuman dari situ aja kita udah langsung bisa ngerti gitu loh. Ya karena itu psikologi warna. Tentu saja psikologi warna juga dibutuhkan dalam sivil. Ya tentu saja. Merah ya, gue akan jelasin merah di sini. Seperti yang kita udah bahas tadi ya, merah itu menggambarkan keberanian, kekuatan, energi, gairah, semangat, passion gitu ya. Bahaya dan adrenalin ya. Itu berkaitan dengan merah. Karena merah itu adalah api, merah itu adalah darah, merah itu adalah ya banyak kalau kita interpretasikan ya. Bahkan tombol record pun itu merah. Kenapa tombol record itu merah? Karena ketika kita record, itu kan kita teriak roll. Yang nggak boleh apa? Ya nggak boleh berisik gitu loh. Kalau kita roll, kru nggak boleh berisik setelah itu, ya. Makanya merah itu record. Tulisan on air itu juga merah ketika kita recording di radio ataupun di studio. Nah makanya kalau kita ngobrol nih soal desain produksi ya merah, mungkin kalian pernah nonton film The Matrix ya, The Woman in Red, The Matrix, ya. Itu kan buat menambah passion, ya, menambah berani, menambah kontras, ya. Karena ketika semua yang di The Matrix itu kan terlihatnya hitam putih, ya. Maksudnya dressnya hitam putih. Untuk menampilkannya, ya, supaya ke distract si Neo, akhirnya ditambahkan karakter The Woman in Red Dress, ya. Ketika ke distract, akhirnya dia celaka, ya, ketemu sama agent, dia mati, kayak gitu. Pas dia masih latihan di The Matrix, ya. Itu contoh.
Itu adalah salah satu contoh dari desain produksi The Matrix. BTW gue sering banget ya bahas The Matrix ya, ngefan banget emang.